dalam podcast JKLPK. Pada hari ini kita mau belajar bersama dengan teman-teman dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih. Hari ini saya ditemani oleh Kak Rohani. Kita selalu memanggil namanya Kak Rohani. Selamat pagi Kak. Pagi. Nah, Kak Rohani ini adalah salah satu koordinator advokasi dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih. Nah, Kak, hari ini sebenarnya kita mau ngomongin mengenai advokasi dan pengorganisasian rakyat melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh Yayasan YDPK. Baik. Nah, mungkin orang awam Kak ini masih masih kurang kenal apa sih sebenarnya advokasi dan pengorganisasian rakyat melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh YDPK. Silakan Kak. Ya, betul ya, kita membidangi ada 2 bidang yang kita lakukan saat ini di bidang advokasi dan pengorganisasian. Seperti kita tahu, advokasi itu sebetulnya adalah bahasa sederhananya upaya-upaya pembelaan secara sistematis dalam rangka menangani kasus-kasus struktural yang kita hadapi di negara kita, di sekitar kita, baik juga di pendampingan kami begitu. Nah, pengorganisasian sendiri adalah upaya-upaya yang terorganisir dan juga sistematis ya, dengan berbagai pendekatan-pendekatan bagaimana menyadarkan, memberikan penyadaran, memberikan pencerahan kepada warga supaya mereka tahu hak-hak mereka itu layak dibela begitu. Hak-hak mereka itu juga harus diperjuangkan. Itu yang sepanjang saat ini kita lakukan. Jadi ketika kita mengadvokasi tambang, keduanya harus bersamaan begitu. Ya, bercerita tentang advokasi teman-teman untuk korban-korban tambang, Kak. Bisa diceritakan Kak sebenarnya apa yang sedang terjadi di masyarakat di sana dan bagaimana lembaga YDPK secara khusus melakukan pendampingan di sana Kak? Seperti apa Kak? Oke. Kasus yang kita hadapi, kita sekarang berhadapan dengan sebuah perusahaan raksasa ya, namanya PT Dairi Prima Mineral. Pertambangan mereka menambang timah dan seng, kemudian mereka juga akan melakukan pertambangannya di bawah tanah, kemudian mereka memiliki izin produksi sampai 30 tahun gitu, sampai izin produksi mereka itu sampai tahun 2047 begitu. Nah, apa yang kita lihat, mengapa kita mengadvokasi tambang ini gitu? Yang pertama, mereka menambang adalah di daerah patahan gempa gitu. Dairi itu sangat ramai dilalui oleh beberapa sesar. Ada 3 sesar dilalui, yaitu sesar Lerenun, Bahorok, dan juga Toba serta Angkolah begitu. Nah, kemudian mereka dari semua proses-proses perizinan gitu ya, kita melihat ada hal-hal yang sangat krusial begitu. Mereka tidak memiliki mereka tidak memiliki analisis resiko bencana di wilayah gempa, sementara mereka tadi menambang di daerah gempa ya. Kemudian mereka juga sudah membangun gudang handak, sudah membangun lokasi pembangunan izin bendungan limbah tanpa memiliki izin lingkungan gitu. Jadi dari segi sudut advokasi kepatuhan hukum sendiri, mereka sudah melanggar berbagai hal gitu. Kemudian menurut ahli kita, ahli hidrologi dan ahli bendungan limbah, ini sangat berbahaya gitu, karena kita memiliki kajian bahwa struktur tanah yang ada di sekitar tambang itu tidak stabil, terbuat dari abu vulkanik akibat letusan Gunung Toba dulu gitu. Nah, sehingga ini sangat membahayakan suatu hari bendungan limbah seluas 24 hektar yang akan dibangun itu akan berpotensi jebol gitu. Nah, ketika jebol ini akan berpotensi merusak dan melululantakkan 11 desa dan 57 dusun gitu ya. Nah, kemudian baru-baru ini kita melakukan investigasi untuk kesediaan pasokan air dari PT Dairi Prima Mineral. Ini sungguh mengejutkan gitu. Karena di dalam adendum sendiri mereka tidak secara jujur menyatakan dari mana sumber air yang mereka pakai gitu ya. Mereka bahkan memanipulasi data gitu. Dari sungai mengatakan akan ada sumber air dari Sungai Lejulu kanan, Lejulu kiri. Sementara ketika kita berkonsultasi dengan masyarakat,
masyarakat itu tidak paham, tidak pernah mengenal sumber air Laijulu kanan, Laijulu kiri gitu. Nah ternyata setelah kita investigasi, mereka berpotensi akan menggunakan sumber mata air masyarakat satu-satunya ini, yaitu sumber mata air Laipucu namanya. Nah sumber mata air Laipucu ini akan menghidupi sekitar 6 desa dan 1 kelurahan gitu ya. Pelanggan PDAM-nya sendiri ada 6.000 jiwa gitu. Jadi akan bencana ekologis yang ke depan itu akan sangat banyak gitu, akan sangat banyak terjadi. Nah oleh karena itulah kita melakukan advokasi dan pengorganisasian di beberapa desa, baik di lingkar tambang dan juga di luar lingkar tambang. Iya Kak, benar, begitu banyak dugaan-dugaan yang telah disusun oleh YDPK mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT tersebut. Nah, dan juga teman-teman juga sudah banyak penelitian mengenai indikasi-indikasi yang akan terjadi ke depan dengan beroperasinya perusahaan tersebut. Namun Kak, untuk masyarakat yang awam yang berada di daerah situ yang kemungkinan akan berdampak dengan beroperasinya perusahaan. Nah, bagaimana informasi yang diterima oleh masyarakat sendiri menurut YDPK sendiri, teman-teman YDPK, bagaimana masyarakat mendapatkan informasi-informasi mengenai kehidupan mereka nanti ketika akan beroperasinya tambang tersebut? Iya, ada berbagai cara ya kita lakukan dalam rangka melakukan pengorganisasian dan penyadaran gitu. Pendekatan diskusi-diskusi pengembangan ekonomi begitu ya, bahwa memang tanahlah yang menghidupi mereka gitu, bukan tambang gitu. Mereka bisa sampai menyekolahkan anak-anak mereka sampai bangku kuliah itu ya memang hasil dari pertanian mereka, bukan dari hasil pertambangan. Artinya kesimpulannya bahwa mereka hidup selama ini bukan makan timah dan seng gitu ya. Lalu pendekatan budaya gitu. Kita kalau dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu seperti ada acara-acara ritual, bagaimana menghormati bumi, bagaimana menghormati kearifan lokal yang ada di sana gitu. Kemudian kita juga punya yang namanya alat-alat mobilisasi gitu. Jadi kita mereka kan kadang-kadang ada kalanya harus kita suguhkan ini loh dampak tambang yang sesungguhnya berkaca dari misalnya kasus-kasus tambang sebelumnya gitu, misalnya dari Buyat, dari Lapindo, dari berbagai daerah lain, cerita daerah lain, pembelajaran daerah lain gitu, itu kita tonton gitu, nobar gitu ya kalau bahasa kerennya sekarang, nonton bareng gitu. Setelah itu kita gali gimana pemahamannya begitu. Nah kemudian juga kita bekerja sama tidak hanya sendiri dalam melakukan pengorganisasian begitu ya. Di basis kita bersama kawan-kawan Petrasa yang fokus untuk melakukan pendampingan pertanian organik itu juga kita gandeng gitu. Jadi mix gitu antara penyadaran kemudian advokasinya. Jadi banyak cara pendekatan begitu. Nah jadi di kategori kita ada orang yang sudah sadar gitu, sudah paham terkait tambang dari sekian proses itu, ada yang masih setengah sadar nih gitu, ada yang belum juga masih pro gitu ya, mereka masih terhipnotis gitu ya, terhipnotis akan iming-iming kesejahteraan dengan adanya tambang gitu. Nah upaya-upaya itulah yang terus kita lakukan dari hari ke hari gitu. Kita juga melibatkan pemuda. Misalnya kita pernah buat live musik pemuda gitu ya. Nah live musik pemuda ini ada acaranya antara lain puisi, mereka menari tortor Batak, tapi semuanya itu mengarah kepada penolakan tambang ini, bahaya tambang ini gitu. Jadi memang harus kreatif melakukan pengorganisasian gitu. Namun demikian pun tidak serta-merta masyarakat langsung tolak tambang gitu kan. Itu kan seperti teori pengorganisasian dan advokasi ini kan tidak jangka pendek ya, itu memakan waktu yang terus menerus dan daya tahan kita sebagai pendamping juga harus kuat di situ. Nah kalau dari pemerintah sendiri kan ini berjenjang ya, ada di level kabupaten, ada di level provinsi, ada di level nasional. Nah menurut kakak bagaimana respon-respon pemerintah terhadap keberatan dan yang disampaikan oleh teman-teman dan masyarakat Dairi yang saat ini sedang berjuang? Iya, banyak upaya yang kita lakukan sebetulnya ya.
baik di level kabupaten, karena kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwa pemerintah daerah sebetulnya punya wewenang gitu. Kita punya kajian bahwa kalau saja Bupati Dairi misalnya mencabut surat kelayakan keputusan lingkungan nomor 731 tahun 2005, ini semua bisa batal gitu dengan sendirinya. Nah, tetapi sayangnya beliau tidak menggunakan kewenangan itu, dan itu sebetulnya ada ada kewenangan hukumnya sebagai daerah otonomi gitu. Nah, dari berbagai audensi, lobby, kemudian kita juga hantarkan berbagai kajian ya, sampai hari ini kita belum mendapatkan respon yang baik dari legislatif dan juga eksekutif di Dairi gitu. Nah, kemudian juga kita sudah upayakan ya advokasi ke level nasional gitu, baik menceritakan ini gitu ya, mengkaji ini bersama kawan-kawan Sekretariat Advokasi Tambang di Sumatera Utara, ke KLHK begitu ya. Kemudian kita juga memasuki ruang-ruang ketika ada penilaian Komisi AMDAL di pusat kemarin tahun lalu 2021, kita memberikan masukan-masukan ya, bahwa ini tidak layak gitu loh. Di Dairi ini tidak layak dibangun, tidak memenuhi standar internasional untuk keselamatan manusia dan lingkungan begitu. Tetapi sampai hari ini kita belum mendapatkan secara formal ya, apakah DPM ini akan dihentikan, apakah DPM tidak akan diberikan izin lingkungan gitu. Tetapi kita melihat ada beberapa aktivitas di lapangan yang sudah berhenti gitu. Katakan saja pembangunan bendungan limbah di daerah di daerah Sopokomil, Desa Longkotan itu sekarang aktivitasnya sudah berhenti sejak tahun lalu gitu. Ya, semoga ini awal yang baik. Iya Kak, Gitu. kalau mengenai bagaimana jejaring gereja dan jejaring masyarakat sipil itu bisa bersama-sama membangun isu ini menjadi isu yang harus menyadarkan masyarakat lebih luas lagi secara nasional bahkan secara internasional. Nah, kira-kira ada nggak Kak tips yang sedang dikerjakan oleh teman-teman YDPK sendiri, seperti apa untuk membangun jejaring dengan teman-teman ini? Iya, karena lembaga kita kan sebenarnya berbasis diakoniah ya gitu, yang tidak terlepas juga sebetulnya dari sejarah gereja gelisah ya ketika jemaatnya mengalami kasus-kasus struktural, nggak mungkin gereja diam gitu. Di lapangan kita selalu mengupayakan pertemuan mobilisasi masyarakat itu di gereja gitu, mau gereja apapun dia gitu ya, selalu kita upayakan ada di sana, berkomunikasi dengan para sintua, bahkan pendeta resotnya, bahkan juga kita bangun komunikasi dengan pendeta distrik ya, dengan Katolik dan yang lain-lain gitu. Meskipun responnya tentu berbeda-beda ya. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan sejauh ini sembari memperkuat di basis gitu ya. Bagaimana juga apapun ceritanya kalau tidak ada basis kan akan rapuh gitu. Memperkuat pengorganisasian di lapangan, kita juga melakukan kampanye ya. Kampanye betapa berbahayanya Dairi Prima Mineral hadir di Dairi gitu. Nah, kampanye ini kami lakukan baik di level nasional, di lokal, nasional, kemudian di internasional. Banyak sudah kampanye yang kita lakukan, dan kita sekarang sedang menggarap dua film dokumenter, yang satu bekerja sama dengan media internasional, satu lagi dengan jejaring gitu ya. Harapan kita lewat seperti ini, tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan publik semakin banyak kepada negara kita, kepada pemerintah kita, dan juga kepada KLHK begitu. Itu yang kita lakukan sembari yang unik dari kita itu kalau melakukan aksi misalnya ya, kalau melakukan kegiatan-kegiatan advokasi, kita upayakan teatrikal yang menggambarkan kehidupan kita di sana gitu. Betapa kayanya Dairi itu dengan hasil pertanian kan ya. Karena kan durian yang terenak itu ada di Parongil. Jadi durian Medan itu ya ada dari kampung Justru dari kita. Parongil. Nah itu benar. Nah itu selalu kita upayakan kampanye-kampanye yang menarik banyak publik begitu. Itu sih upaya-upaya yang kita lakukan. Juga bagaimana Kak dengan untuk level nasional, bagaimana teman-teman membangun jejaring dengan teman-teman NGO juga di level nasional? Iya,
kita terus sebenarnya mengupayakan konsolidasi dengan kawan-kawan jaringan di nasional gitu. Selama ini yang aktif menemani kita ada Jatam ya, Jaringan Advokasi Tambang, dan juga kawan-kawan JKLPK gitu. Nah, ini kita juga sedang mencoba karena akan banyak potensi-potensi konflik lainnya. Kita sudah bangun komunikasi juga dengan KPA gitu. Artinya konflik agraria di sekitar areal tambang ini akan suatu hari akan meletus begitu ya. Lalu kita juga sudah bangun komunikasi dengan Walhi begitu. Artinya kita yang proaktif gitu. Tidak bisa mendiamkan dan tidak berpuas diri dengan 1-2 jaringan gitu. Kalau bisa terkonsolidasi, kemudian juga ini kan proyek milik sahamnya itu ada 2 ya, ada Abu Rizal Bakri, milik keluarga Abu Rizal Bakri, dan juga milik NFC gitu, Cina gitu. Nah, bagaimana upaya-upaya korban-korban pertambangan dari industri ekstraktif yang dikelola oleh Cina itu terkonsolidasi gitu ya. Nah, ini gimana mengupayakan ini supaya memang betul-betul nyampe ke pemangku kepentingan Cina gitu. Mereka jangan buat kampung kita lulu lantak hancur gitu ya. Di daerahnya sendiri dia melakukan standar-standar yang begitu baik gitu, tetapi di daerah kita dia tidak memenuhi itu. Nah, itu bagaimana telinganya supaya nyampe ke situ gitu. Itu yang kita lakukan. Wah. Apakah juga teman-teman melakukan upaya hukum yang lain terkait dengan kasus ini, Kak? Ya, betul sekali Tresna. Sejak tahun 2019 ada upaya yang kita lakukan untuk itu ya. Baik tadi saya sudah ceritakan banyak non litigasi, kita juga melakukan litigasi. Jadi salah satu warga Dairi yang gelisah terkait ini karena memang informasi awal kehadiran Dairi Prima Mineral itu masyarakat hampir tidak tahu sama sekali gitu. Kita punya catatan itu. Nah, sejak tahun 2019 atas nama warga Dairi, Serli Siahaan mengajukan gugatan keterbukaan informasi untuk mendapatkan kontrak karya PT Dairi Prima Mineral. Ini sangat penting ya, karena kontrak karya itu tidak semata-mata hanya memuat soal pajak, retribusi, pendapatan gitu, tetapi juga dia memuat kepentingan publik di situ, kepentingan masyarakat gitu. Apa dampaknya? Berapa lama? Di mana dia menambang? Apakah sampai kebun saya, rumah saya? Nah, ini kalau datang perusahaan kita nggak tahu ini mau apa gitu ya. Nah, kita menggunakan mekanisme itu, namun sangat sayang, sangat panjang perjalanannya. Sejak 2019 itu baru direspon 2021. Jadi Agustus KIP, Komisi Informasi Pusat, itu baru merespon gitu. Ada sidang beberapa kali, baik menghadirkan saksi fakta, kemudian menghadirkan saksi ahli. Akhirnya kemenangan publik itu kita peroleh di akhir Januari tahun lalu. Namun sayang, kembali lagi SDM mengajukan naik banding ke TUN. Nah, ini perjuangan kita sekarang di TUN gitu ya. Panjang memang prosesnya. Jadi perjuangan kita di TUN, tetapi ya kita harus berjuang di situ gitu. Karena keadilan nggak turun dari langit ya. Artinya harus diperjuangkan gitu. Jadi kita tetap berjuang karena kita yakin mandat konstitusi dan undang-undang itu dibuat untuk kepentingan masyarakat gitu. Nah, tidak ada alasan sebetulnya kontrak karya harus dirahasiakan, adalah dokumen rahasia, atau kontrak karya itu adalah dokumen yang dikecualikan, karena itu menyangkut kehidupan masyarakat gitu. Ketika hadir tambang itu akan berdampak kepada ekonomi mereka, sosial mereka, budaya mereka, lingkungan mereka gitu. Bahkan daya rusaknya lintas generasi gitu. Kita apakah terima begitu saja kan gitu. Jadi ini upaya-upaya untuk memenangkan ini juga kita lakukan. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana jaringan-jaringan yang ada di Jakarta juga kita libatkan gitu ya. TUN nanti akan ada sidang lagi ini tanggal 2. Bagaimana kita yang ada di sini terkonsolidasi gitu ya untuk mendampingi pengacara kita gitu ya, setidaknya memberikan tekanan publik gitu. Secara psikologis ini penting loh, hakim, untuk kau tidak bermain-main dengan putusanmu begitu kira-kira. Itu saja mungkin. Baik Kak, setelah perusahaan ini mulai berada di Dairi itu sekitar 90-an ya Kak, Ya. 98. Nah, menurut catatan teman-teman YDPK, hal-hal apa saja yang tercatat sebagai dugaan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi mungkin tidak sampai sekarang belum ada penyelesaiannya hingga ke ranah-ranah hukum? Ya, baik.
ada catatan-catatan yang sudah kita dokumentasikan ya gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di areal tambang itu misalnya upaya-upaya aparat desa ya membungkam suara masyarakat gitu, menghambat saluran aspirasi masyarakat gitu. Salah satunya di Desa Bongkaras. Nah, ketika itu ada salah satu warga yang ingin mencalonkan diri menjadi aparat desa mengatakan kamu tidak bisa, kalau tidak kamu harus kamu harus dukung tambang, begitu bahasanya. Persis bahasanya tidak seperti itu tapi maknanya begitu. Kamu harus dukung tambang, kamu baru jadi boleh aparat desa gitu. Kemudian ada salah satu warga juga di situ, perempuan ya, beliau baru pindah tetapi dia ikut perjuangan kita. Dia sadar bahwa ini harus diperjuangkan, kampungnya harus diperjuangkan. Nah, ketika dia belum memenuhi administrasi kependudukannya, KTP gitu, kamu kok teriak-teriak tolak tambang gitu. Padahal kamu belum tercatat di buku besar dairi gitu. Nggak ngerti kita apa buku besar dairi ini ya. Nah, lalu Jadi harus orang dairi yang harus memperjuangkan dairi begitu. Jadi kita yang ada di Jakarta tidak boleh nah, seperti itu mungkin ya, dan tidak punya KTP loh, kamu nggak berhak berbicara nggak punya KTP gitu. Padahal itu salah ya, kalau terkait dengan lingkungan di mana saja, mau warga negara mana saja, kita bebas untuk mengaspirasikan diri gitu. Nah, kemudian di Desa Bonian juga, salah satu desa ring 1 areal tambang itu, ketika ada pemuda kita yang sangat kritis menanyakan, sekitar November lalu ada sosialisasi DPM gitu. Nah, ketika dia menanyakan kalian menginformasikan apa ini nggak benar begitu ya. Dia mencoba mengcounter apa yang disosialisasikan oleh DPM. Nah, jawaban yang dari DPM ya mengatakan kamu siapa gitu. Emangnya kamu siapa? Ada sedikit intimidasi ya, karena dia pemuda kita ini waktu itu ada sosialisasi di 4 dusun, dia ikut di dusun 1, dusun 2, pokoknya dia kawal terus gitu ya. Nah, ketika dia di mana-mana di dusun ini ada sok terapinya ya begitu dari perusahaan dan juga kadusnya mengatakan kamu siapa? Emangnya kamu siapa gitu. Nah, kamu tidak berhak menyampaikan aspirasimu di sini begitu ya, bahasa makna yang kita dapatkan gitu. Kemudian juga kita mendapatkan pelanggaran hak ajasi ya di desa Tapak sendiri, di desa pusat tambangnya sendiri. Ada Ibu Niasi Haloho yang terus mengupayakan, karena pembangunan bendungan limbahnya sangat dekat dengan rumahnya. Ini 10 meter gitu. Ini memang gila gitu. Hanya 10 meter jarak bendungan limbah yang akan dibangun dengan rumahnya. Dia protes gitu. Dia selalu bikin aksi kecil-kecilan gitu. Bahkan sampai menduduki alat berat gitu ya. Bahkan sampai sekeluarga juga di situ menduduki alat beratnya supaya berhenti gitu. Nah, banyak upaya yang dilakukan oleh DPM dan juga pemerintah supaya menjinakkan dia gitu. Salah satunya melaporkannya kepada kepolisian gitu, dianggap menghambat investasi gitu. Ketika mereka memblokade jalan jalan DPM memasuki kawasan TSF, kawasan bendungan limbah, mereka juga emangnya ini tanah nenek moyangmu begitu ya. Jadi artinya mereka melakukan intimidasi bahkan sampai melaporkan ke kepolisian gitu. Nah, artinya pelanggaran-pelanggaran HAM itu cukup nyata dilakukan oleh baik perusahaan dan juga pemerintah gitu. Nah, akhirnya kita juga ya sebagai pendamping juga beri stigma gitu. Kami ini menghambat kemajuan ekonomi dairi. Ada selebaran yang bagikan ke warung-warung gitu di sekitar tambang. Kita dianggap juga provokator begitu. Lalu upaya yang kita lakukan, kita melakukan dialog interaktif dengan Komnas HAM kemarin, dengan Komnas Perempuan dan Jatam. Kemudian juga kita menyurati Komnas HAM gitu, supaya paling tidak meredakan gitu. Paling tidak kami memberitahu ini ada pelanggaran HAM, gimana ini gitu. Nah, lalu kita juga melihat upaya-upaya pembungkaman juga ya dari kita. Loh, ini YDPK kan kerjaannya berdoa saja, harusnya beribadah saja gitu. Kok ini ngomongin tambang, kalian kan bukan ahli tambang gitu, nggak paham tambang gitu. Nah, itu counternya ya kita lakukan lah secara persuasif ya, tidak juga reaktif begitu. Kalau dilihat sekian lama ini telah banyak korban-korban pelanggaran hak asasi manusia
ada suara-suara dari sekelompok orang yang keberatan mengenai pembangunan dan operasional perusahaan. Tapi Kak, kira-kira itu menimbulkan konflik di masyarakat sendiri Kak? Masyarakat antar masyarakat gitu. Dan bagaimana respon bagi teman-teman yang sedang berjuang ini? Seperti Ya, itu Kak. tentu ya, tidak hanya konteks dairi begitu. Di mana-mana kalau ada sebuah perusahaan atau investasi, tentu masyarakatnya akan terbagi dua, pro dan kontra. Nah, sejauh apa kita melakukan pendekatan-pendekatan dan pengorganisasian untuk menyatukan pendapat gitu. Tentu butuh perjuangan, tentu butuh proses, tentu butuh pendekatan-pendekatan yang kreatif begitu. Nah, kalau sekarang memang kami melihat dalam konteks dairi potensi konflik horizontal ini menguat gitu ya. Apalagi setelah pasca putusan sidang adendum 27 Mei lalu bahwa DPM diberi waktu 30 hari sesungguhnya untuk memperbaiki masukan-masukan dari berbagai pihak gitu, termasuk masukan dari kita gitu. Nah, sampai Agustus itu kan kemarin Mei ya, Juni, Juli, Agustus itu tidak ada semacam progres gitu ya. Kalau dugaan kita tidak ada progres di DPM untuk mendapatkan izin lingkungan. Nah, kemudian itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang gitu ya. Sekelompok OKP, sekelompok yang memiliki kepentingan dengan DPM, katakan saja pemilik CP proyek begitu ya, dan sekelompok-kelompok oknum lah gitu. Itu dimanfaatkan untuk memobilisasi masyarakat untuk melakukan persekusi ke kita gitu. Nah, dimanfaatkan betul untuk mengkampanyekan black campaign gitu kepada upaya-upaya yang kita lakukan begitu. Nah, ini memang terbelah ya. Yang tadinya kita trace misalnya satu gereja, kita bersahabat, kita berbincang baik gitu ya di gereja, itu sekarang ada indikasi ya, ada beberapa curhatan dampingan kita, mereka sampai nggak ngomong di gereja gitu, sampai nggak ngobrol gitu sama-sama tetangga gitu. Nah, ini memang konflik-konflik yang akan di suatu hari mungkin jadi bom waktu gitu. Nah, kemudian konflik juga terhadap klaim gitu ya, klaim kamilah, saya nggak harus sebut sukunya gitu, kamilah pemilik hak ulayat di sini, kita akui itu gitu, kami yang akan menentukan masa depan dairi, yang lain tidak boleh gitu. Ada upaya-upaya narasi-narasi yang dibangun seperti itu gitu. Lalu manipulasi adat juga dilakukan begitu ya, yang mengangkat misalnya perusahaan menjadi putrinya gitu dalam adat gitu ya, diadatkan. Ini kan sebenarnya manipulasi dalam bentuk adat gitu. Bagaimana kita dibuat terkotak-kotak, benar-benar terkotak-kotak gitu. Nah, ini memang membutuhkan kerja-kerja yang harus di satu sisi kita agak sensitif begitu ya. Nah, membutuhkan pendekatan-pendekatan kreatif gitu. Kita melakukan ke semua pihak sih kita ya, diskusi ini loh masalahnya gimana gitu, atau menurut kalian apa gitu. Dalam waktu dekat kita akan melakukan riset etnografi gitu. Bagaimana sebetulnya kita meyakini sekali budaya yang ada di sana, budaya suku baik itu Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, tentu memiliki budaya-budaya pemahaman tentang arti pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini kita sedang akan lakukan supaya itu menjadi alat pendidikan bersama gitu, alat untuk mendamaikan bersama begitu. Itu mungkin penjelasan dari saya. Mungkin yang terakhir Kak, apa harapan teman-teman untuk kita semua yang ada di sini yang mendengarkan podcast ini terkait advokasi yang dilakukan oleh YDPK? Ya, harapan kita menghadapi negara yang sekarang lebih mengutamakan investasi ya, oligarkinya menguat gitu ya. Artinya ancaman bencana ekologis mungkin tidak hanya di dairi gitu ya, tidak hanya di dairi, tapi di daerah-daerah partisipan JKLPK juga itu akan menguat ke depan gitu, baik itu di sektor tambang, baik itu di sektor perkebunan, baik itu di sektor-sektor lain begitu. Nah, bagaimana harapan kami lewat JKLPK mungkin bisa mengkonsolidasikan ya para pihak yang berkepentingan di sini, baik NGO-nya, baik jaringannya, baik medianya gitu. Nah, supaya kerjaan kita semakin ringan gitu. Ada upaya-upaya
yang terkonsolidasi begitu. Sembari kita memikirkan cara efektif apa sih menekan pemerintahan ini gitu. Rasa-rasanya kan sudah banyak ya penghancuran ekologi di Indonesia, tetapi kasus-kasus ini tidak terselesaikan gitu. Kita lihat saja misalnya TPL hampir 40 tahun gitu. Mereka berjuang gitu, tapi ya setidaknya SK-SK masyarakat adat juga keluar gitu. Tapi untuk benar-benar menutup itu masih upaya panjang gitu. Nah itu mungkin yang bisa kita harapkan, dan kampanye-kampanye kita juga dibantu teman-teman jaringan di Jakarta dan di level internasional. Itu mungkin harapan kami. Kalau begitu Kak, terima kasih atas waktunya. Kami berharap bahwa teman-teman di sana akan tetap semangat berjuang sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat di sana itu bisa tercapai, dan keselamatan yang paling penting kan adalah keselamatan bagi masyarakat di sana dan bagaimana masyarakat tidak diganggu kehidupannya. Kalau seperti itu, terima kasih Kak atas waktu ini.